Pertemuan di gerbang Lawang Sewu. Malam itu, Arman berdiri di depan gerbang besar Lawang Sewu. Cahaya lampu jalan yang remang-remang hanya cukup untuk memperlihatkan siluet bangunan tua yang menjulang di hadapannya. Udara dingin menusuk, membuat bulu kuduknya meremang. Tapi bukan udara malam yang membuatnya gelisah, melainkan keputusan yang akan ia ambil malam ini. Tangannya menggenggam erat selembar kertas berisi mantra yang sudah dihafalnya berkali-kali. Ia mendapatkan kertas itu dari seorang dukun tua di pinggiran kota. Seseorang yang terkenal mampu membuka pintu ke dunia lain. Arman melirik ke sekeliling. Jalanan mulai sepi. Hanya ada beberapa kendaraan melintas di kejauhan. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini harus kulakukan, gumamnya dalam hati. Hidupnya sudah di ujung tanduk. Bisnisnya hancur, hutangnya menumpuk, dan keluarganya hampir kehilangan rumah karena tak mampu membayar cicilan. Tak ada jalan lain, hanya pesugihan yang bisa menyelamatkannya. Ia menatap gerbang yang tinggi dan kokoh. Pintunya sedikit terbuka, seakan mengundangnya masuk. Lawang Sewu bukan tempat yang asing baginya. Ia pernah datang ke sini saat masih kecil dalam kunjungan sekolah, mendengar kisah tentang lorong bawah tanah yang penuh misteri. Dulu, ia hanya menganggapnya sebagai cerita hantu untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, ia tahu bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat. Setelah menguatkan hati, Arman melangkah masuk. Kakinya bergetar saat menapaki halaman Lawang Sewu. Pepohonan tua berdiri tegak di sekitar gedung. Bayangannya bergerak pelan tertiup angin. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi, tapi tak ada seorang pun di sekelilingnya. Semua terasa sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat di tengah kota Semarang. Ia menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang mulai merayap dalam pikirannya. Suara misterius di dalam bangunan. Begitu melewati pintu utama, Arman merasakan perubahan drastis dalam udara di sekelilingnya. Jika di luar terasa dingin dan berangin, maka di dalam lebih pengap dan berat. Seperti ada sesuatu yang menyelimuti ruangan ini, sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Lampu-lampu kecil di sudut ruangan hanya menerangi sebagian kecil dari lorong panjang di depannya. Ia melangkah perlahan. Suara sepatunya menggema di antara dinding-dinding tua. Debu beterbangan saat ia berjalan, menandakan tempat ini sudah lama tak terjamah. Namun, Arman tahu bahwa dirinya tidak sendirian. Setiap beberapa langkah, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa selain kegelapan yang menyelimuti lorong panjang. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya. Suara lirih yang entah berasal dari mana, seolah berbisik langsung ke dalam pikirannya. "Sudah siap, Nak?" Arman tersentak. Napasnya memburu. Matanya bergerak liar, mencari sumber suara itu, tapi tak menemukan apapun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri. "Hanya sugesti," katanya dalam hati. "Aku hanya paranoid." Tapi saat ia melanjutkan langkahnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Kenapa ragu? Bukankah kau datang untuk mencari kami?" Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya dan terus melangkah. Namun suara itu tak berhenti. Sekarang, ia bisa merasakan napas hangat di lehernya, seakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan gemetar, ia menggumamkan doa, berharap hal ini hanya ilusi. Namun, doa-doanya tak menghentikan bisikan itu. Sebaliknya, suara tersebut berubah menjadi tawa lirih yang bergema di sepanjang lorong. Ritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Arman akhirnya tiba di salah satu ruangan kosong di dalam Lawang Sewu. Ruangan ini gelap dan luas, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela tinggi. Ia mengambil kertas mantra dari sakunya, membukanya dengan tangan gemetar. Kata-kata di dalamnya tampak aneh, seperti tulisan kuno yang baru sekarang terasa begitu berat untuk diucapkan. Ia menarik napas panjang, lalu mulai melantunkan mantra tersebut.
Awalnya, suaranya terdengar ragu, tapi semakin lama semakin mantap. Ia merasakan udara di sekelilingnya berubah. Perlahan, hawa dingin yang biasa berubah menjadi panas. Keringatnya mengucur deras meskipun ia merasa tubuhnya membeku. Lalu, bau anyir yang menyengat mulai memenuhi ruangan. Bau yang mengingatkannya pada darah segar. Lantai di depannya mulai bergetar. Cahaya bulan yang tadinya menerangi ruangan perlahan meredup. Seakan tersedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Arman merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Seakan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya. Dan kemudian, ia melihatnya. Dari bayangan yang terbentuk di sudut ruangan, muncul sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. Matanya merah menyala, menatap langsung ke dalam jiwa Arman. Suara berat dan dalam keluar dari sosok itu. "Kau memanggilku." Perjanjian di dunia gaib. Arman menelan ludah. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempatnya berdiri. Makhluk itu semakin mendekat, menembus kegelapan dengan kehadirannya yang begitu menekan. "Aku ingin kaya." Suara Arman terdengar serak, hampir tak keluar dari tenggorokannya. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya menggetarkan seluruh ruangan. Cahaya bulan benar-benar menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. "Tentu, tapi ada syaratnya." Arman menggigit bibir. Ia sudah menduga ini. Tidak ada yang gratis dalam dunia gaib. "Apapun akan saya lakukan," katanya, mencoba menyembunyikan ketakutan dalam suaranya. Makhluk itu mengulurkan tangan hitamnya. Jari-jarinya panjang dan tajam seperti cakar. Dalam satu gerakan, ia menunjuk tepat ke arah Arman. "Satu jiwa dalam keluargamu, setiap 7 tahun sekali." Arman terdiam. Tenggorokannya kering. Ia tahu ini gila, tapi pikirannya sudah dipenuhi oleh bayangan hidup mewah. Harga yang harus dibayar. Makhluk itu mendekat, menunggu jawaban. Udara semakin berat, seolah mendorong Arman untuk berkata, "Ya." Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengangguk. Seketika itu juga, ruangan kembali normal. Cahaya bulan menerangi ruangan lagi, hawa panas menghilang, dan lawang sewu kembali sunyi. Tak ada makhluk, tak ada bayangan, seakan semua hanyalah mimpi buruk. Tapi Arman tahu, perjanjiannya telah dimulai, dan harga yang harus dibayar tak lama lagi akan datang menagih. Keajaiban yang datang secara tiba-tiba. Pagi itu, Arman terbangun dengan perasaan yang berbeda. Biasanya, ia selalu dihantui kekhawatiran tentang bagaimana cara membayar utang atau bagaimana memberi makan keluarganya hari ini. Namun, hari ini, semua terasa lebih ringan. Seolah-olah beban hidupnya telah lenyap begitu saja. Ia berjalan ke ruang tamu dengan langkah yang lebih tenang. Handphonenya yang semalaman diletakkan di meja berbunyi. Saat ia melihat layarnya, matanya membelalak. Sebuah pesan masuk dari seorang investor yang dulu pernah menolak bekerja sama dengannya. "Pak Arman, saya pikir ulang penawaran Anda. Saya ingin bekerja sama. Saya akan transfer uang muka hari ini. Kita bisa mulai dalam seminggu." Arman membacanya berulang kali, seolah tak percaya. Selama ini, pintu-pintu bisnisnya selalu tertutup, tapi sekarang, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang membukakan semuanya dengan mudah. Beberapa hari kemudian, keajaiban-keajaiban lain menyusul. Hutang-hutangnya yang menggunung tiba-tiba mendapatkan kemudahan pembayaran. Beberapa bank yang tadinya menolaknya kini justru menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Bisnisnya yang tadinya sekarat mendadak meroket. Pesanan mengalir deras, lebih banyak daripada yang bisa ia tangani. Arman tersenyum puas. Ini yang ia inginkan. Inilah alasan ia melakukan ritual di Lawang Sewu. Kekayaan akhirnya ada di genggamannya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang ia coba lupakan, perjanjiannya. Perjanjian yang akan menagih sesuatu darinya 7 tahun lagi. 7 tahun kemudian.
Hari-hari berlalu dengan cepat. Kekayaan Arman semakin berlipat ganda. Ia membeli rumah mewah di kawasan elit Semarang, memiliki deretan mobil sport, dan berlibur ke luar negeri bersama keluarganya kapanpun ia mau. Namun, tepat 7 tahun setelah malam di Lawang Sewu, sesuatu mulai berubah. Semuanya dimulai dengan kejadian kecil. Anak sulungnya, Reza, mulai mengeluh sering mengalami mimpi buruk. "Ayah, di mimpiku selalu ada sosok tinggi hitam berdiri di ujung tempat tidurku," kata Reza suatu pagi. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan menatapku dengan mata merahnya. Arman tercekat. Ia tahu betul sosok yang anaknya ceritakan. Semakin hari, mimpi-mimpi buruk itu semakin parah. Reza sering terbangun di tengah malam, tubuhnya menggigil ketakutan. Sesekali, ia ditemukan berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata kosong, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tak hanya itu, kesehatannya pun mulai menurun. Dari anak yang dulu ceria dan energik, Reza berubah menjadi lemah dan pucat. Tak ada dokter yang bisa menemukan penyebab pastinya. Setiap kali diperiksa, mereka hanya berkata, "Secara medis, dia baik-baik saja." Namun Arman tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah waktunya membayar perjanjian itu. Dikejar bayang-bayang maut. Arman panik. Ia tidak bisa kehilangan anaknya. Ia telah menikmati kekayaan selama 7 tahun terakhir. Tapi ia tak pernah benar-benar siap untuk membayar harganya. Ia mulai mencari cara untuk menyelamatkan Reza. Arman mendatangi paranormal terkenal di daerahnya. Seorang pria tua yang diyakini memiliki ilmu tinggi. Saat Arman menceritakan masalahnya, pria tua itu hanya menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kau sudah mengikat perjanjian dengan mereka. Tidak ada yang bisa membatalkannya." Arman menelan ludah. "Tidak adakah cara lain?" "Apapun, asal anak saya bisa selamat." Pria tua itu menghela napas. "Ada satu cara," katanya akhirnya. "Tapi tidak mudah. Seseorang harus menggantikan jiwa yang telah mereka pilih." Arman tersentak. Berarti, jika ia ingin menyelamatkan Reza, seseorang harus mati sebagai gantinya. Siapa? Apakah ia harus mengorbankan orang lain? Ataukah dirinya sendiri? Malam itu, ia kembali ke rumah dengan hati gelisah. Namun sebelum ia bisa memikirkan apapun, sesuatu terjadi. Di tengah malam, suara langkah berat terdengar di seluruh rumah. Pintu kamar Reza berdiri terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk, meskipun jendela tertutup rapat. Dan di ujung tempat tidur Reza, berdiri sosok hitam dengan mata merah menyala. Teror di tengah malam. Arman berlari ke kamar anaknya. Tapi saat ia tiba, tubuhnya membeku. Reza sedang duduk di ranjangnya. Tapi ia bukan lagi anak yang ia kenal. Matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, perlahan, ia menoleh ke arah ayahnya. "Ayah," dia bilang, "waktunya sudah habis." Arman merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia? Siapa yang dimaksud Reza? Tiba-tiba, lampu kamar padam. Ruangan itu menjadi gelap gulita, dan suara tawa mengerikan terdengar di sekelilingnya. "Aku datang untuk menagih." Suara itu berbisik tepat di telinga Arman. Arman meraih Reza, mencoba membawanya pergi, tapi tubuh anaknya tiba-tiba terasa berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke bawah. "Lepaskan anak saya!" Arman berteriak histeris, tapi tak ada yang menjawab. Hanya tawa mengerikan yang semakin lama semakin keras. Pencarian jalan keluar. Arman tak tahu bagaimana ia berhasil menarik Reza keluar dari kamar. Ia hanya berlari sejauh mungkin, membawa anaknya keluar rumah. Namun saat mereka tiba di luar, bayangan hitam itu sudah menunggu. Ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi ini. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Arman berlutut di depan bayangan itu. "Tolong,
Suaranya penuh putus asa. Ambil nyawaku saja. Jangan ambil anakku. Bayangan itu terdiam sesaat, lalu tertawa lagi. Perjanjian tak bisa diubah. Arman menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Ia ingin menyesal, tapi semua sudah terlambat. Lalu, sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, suara lain terdengar. Saya yang akan menggantikannya. Arman mendongak. Istrinya, Mira, berdiri di sana. Matanya penuh keyakinan. Arman menggeleng panik. Jangan, Mira, ini salahku. Namun sebelum ia bisa bergerak, Mira sudah melangkah maju. Sosok hitam itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, tubuh Mira jatuh ke tanah. Mati. Arman berteriak histeris. Ia mengguncang tubuh istrinya, tapi tak ada reaksi. Bayangan hitam itu perlahan menghilang. Dan malam itu, Arman menyadari sesuatu. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian. Tidak 7 tahun yang lalu. Tidak sekarang. Dan mungkin tidak selamanya. Kehilangan yang menghantui. Hujan turun deras di pemakaman. Arman berdiri di samping makam yang masih merah, tempat istrinya, Mira, kini beristirahat untuk selamanya. Tetesan air hujan bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Dunia seakan hancur di hadapannya. Orang-orang datang untuk menghiburnya, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa waktu akan menyembuhkan luka. Namun, bagaimana bisa luka ini sembuh? Ini bukan sekadar kehilangan. Ini adalah akibat dari dosa yang ia buat sendiri. Saat pertama kali meminta kekayaan, ia tidak pernah berpikir bahwa harga yang harus ia bayar akan setragis ini. Ia merasa begitu bodoh. Tak ada gunanya semua kemewahan yang kini ia miliki jika pada akhirnya ia kehilangan orang yang paling ia cintai. Reza berdiri di sampingnya, diam tanpa kata. Bocah itu masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Tapi sejak malam itu, sejak ibunya pergi, ia tak lagi sama. Matanya kosong, seakan-akan ada bagian dalam dirinya yang ikut mati bersama Mira. Arman meremas tangannya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin mengutuk dirinya sendiri. Tapi semua sudah terjadi. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap makam istrinya, bertanya-tanya apakah masih ada cara untuk menebus semua kesalahannya. Arwah yang tak tenang. Malam itu, Arman tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Suasana rumah terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. Angin bertiup pelan, menggoyangkan tirai jendela. Suara dentingan jam di dinding terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah suara, pelan, hampir seperti bisikan. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Arman. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah suara yang tak mungkin ia lupakan seumur hidupnya. Suara Mira. Dengan tangan gemetar, Arman berdiri. Mira? Suaranya nyaris tak terdengar. Dan saat itu, lampu di ruang tamu berkedip beberapa kali, sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan dalam gelap, Arman bisa merasakan sesuatu. Kehadiran yang dingin, namun familiar. Mira, ini kau. Ia melangkah maju, mencoba meraba-raba dalam gelap. Tiba-tiba, suara isakan terdengar. Tangisan lirih yang memenuhi seluruh ruangan. Arman merinding. Apakah ini penyesalan Mira? Atau sesuatu yang lain? Mencari jawaban di Lawang Sewu, Arman tidak bisa tinggal diam. Jika ada satu hal yang ia tahu, itu adalah bahwa roh orang yang meninggal dalam keadaan tidak tenang tidak akan bisa pergi dengan damai. Dan jika benar bahwa Mira masih berada di antara dunia ini dan dunia lain, maka hanya ada satu tempat untuk mencari jawaban, Lawang Sewu. Malam itu,
Arman kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Lawang Sewu berdiri tegak di hadapannya. Sama seperti 7 tahun lalu. Bangunan tua itu tetap menyeramkan. Seolah menyimpan ribuan rahasia yang tak boleh diungkap. Saat ia melangkah masuk, perasaan aneh menyelimutinya. Seakan tempat ini telah menunggunya. Seakan sesuatu, atau seseorang, tahu bahwa ia akan datang. Arman berjalan ke ruangan tempat ia pertama kali melakukan ritual. Ruangan itu kini berdebu dan kosong, namun aura yang mengelilinginya masih sama. Ia berlutut di tengah ruangan, menggumamkan doa. "Aku tahu kau masih di sini." Suaranya bergetar. "Mira, jika kau bisa mendengarku, beri aku tanda." Hening. Lalu, sebuah suara berbisik di telinganya. "Kau harus mengakhiri ini." Arman terkejut. Itu bukan suara Mira. Itu suara sesuatu yang lain, menghadapi sumber kegelapan. Arman merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Ia tahu bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari sekadar arwah gentayangan. Bayangan di sudut ruangan mulai bergerak, berkumpul menjadi sosok yang ia kenali. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. "Kau sudah mendapatkan yang kau inginkan," kata makhluk itu. "Kenapa kembali?" Arman mengepalkan tangannya. "Aku ingin mengakhiri ini." Makhluk itu tertawa. "Tidak ada yang bisa diakhiri. Perjanjian sudah dibuat. Jiwa telah ditukar. Tapi aku tak pernah ingin ini terjadi." Arman berteriak putus asa. "Kau yang memilih jalan ini, Arman." Suara makhluk itu menjadi lebih dingin. "Dan kini, kau harus hidup dengan konsekuensinya." Arman merasakan hawa gelap semakin menekannya. Ia tahu makhluk ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, di antara kegelapan itu, sebuah suara lain terdengar. "Ayah!" Arman menoleh. Di sana, berdiri Mira. Tapi ia tidak seperti hantu-hantu menyeramkan yang selama ini diceritakan orang-orang. Cahaya lembut mengelilinginya, dan wajahnya penuh dengan ketenangan. "Mira?" Suara Arman gemetar. Mira menatapnya dengan senyum sedih. "Bukan aku yang harus pergi dari sini, Arman. Tapi kau. Jika kau tetap di sini, kau tidak akan pernah bisa keluar." Arman terdiam. Lalu, ia mengerti. Jalan untuk menebus dosa. Arman menatap Mira, lalu pada makhluk hitam yang masih menatapnya dengan tatapan mengancam. "Kau telah mengambil Mira dariku," katanya perlahan. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengambil yang lain." Makhluk itu menyipitkan mata merahnya. "Apa maksudmu?" Arman menarik napas dalam. "Aku siap membayar harga. Tapi bukan dengan jiwa orang lain. Ambil aku, tapi lepaskan keluargaku dari semua ini." Kegelapan bergetar. Makhluk itu tampak berpikir. Lalu, ia tertawa. "Keputusan yang menarik," katanya. Tiba-tiba, tubuh Arman terasa ringan. Ia merasa seakan sesuatu sedang menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap sepenuhnya, ia mendengar suara Mira sekali lagi. "Kau telah memilih dengan benar, Arman. Kini, waktunya aku pergi." Seketika, cahaya terang menyelimuti ruangan. Makhluk hitam itu berteriak kesakitan sebelum menghilang bersama kegelapan. Dan ketika Arman membuka mata, ia berada di luar Lawang Sewu. Sendirian. Tidak ada tanda-tanda Mira. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu. Namun, ia tahu, ia telah membayar harga yang seharusnya ia bayar sejak dulu. Dan kali ini, ia benar-benar bebas. 11 kehilangan yang menghantui. Hujan turun deras di pemakaman. Arman berdiri di samping makam yang masih merah, tempat istrinya, Mira, kini beristirahat untuk selamanya. Tetesan air hujan bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Dunia seakan hancur di hadapannya. Orang-orang datang untuk menghiburnya,
berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa waktu akan menyembuhkan luka. Namun, bagaimana bisa luka ini sembuh? Ini bukan sekadar kehilangan. Ini adalah akibat dari dosa yang ia buat sendiri. Saat pertama kali meminta kekayaan, ia tidak pernah berpikir bahwa harga yang harus ia bayar akan setragis ini. Ia merasa begitu bodoh. Tak ada gunanya semua kemewahan yang kini ia miliki jika pada akhirnya ia kehilangan orang yang paling ia cintai. Reza berdiri di sampingnya, diam tanpa kata. Bocah itu masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Tapi sejak malam itu, sejak ibunya pergi, ia tak lagi sama. Matanya kosong, seakan-akan ada bagian dalam dirinya yang ikut mati bersama Mira. Arman meremas tangannya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin mengutuk dirinya sendiri. Tapi semua sudah terjadi. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap makam istrinya, bertanya-tanya apakah masih ada cara untuk menebus semua kesalahannya. 12. Arwah yang tak tenang. Malam itu, Arman tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Suasana rumah terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. Angin bertiup pelan, menggoyangkan tirai jendela. Suara dentingan jam di dinding terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah suara, pelan, hampir seperti bisikan. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Arman. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah suara yang tak mungkin ia lupakan seumur hidupnya. Suara Mira. Dengan tangan gemetar, Arman berdiri. Mira? Suaranya nyaris tak terdengar. Dan saat itu, lampu di ruang tamu berkedip beberapa kali, sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan dalam gelap, Arman bisa merasakan sesuatu. Kehadiran yang dingin, namun familiar. Mira, ini kau. Ia melangkah maju, mencoba meraba-raba dalam gelap. Tiba-tiba, suara isakan terdengar. Tangisan lirih yang memenuhi seluruh ruangan. Arman merinding. Apakah ini penyesalan Mira? Atau sesuatu yang lain? 13. Mencari jawaban di Lawang Sewu. Arman tidak bisa tinggal diam. Jika ada satu hal yang ia tahu, itu adalah bahwa roh orang yang meninggal dalam keadaan tidak tenang tidak akan bisa pergi dengan damai. Dan jika benar bahwa Mira masih berada di antara dunia ini dan dunia lain, maka hanya ada satu tempat untuk mencari jawaban, Lawang Sewu. Malam itu, Arman kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Lawang Sewu berdiri tegak di hadapannya, sama seperti 7 tahun lalu. Bangunan tua itu tetap menyeramkan, seolah menyimpan ribuan rahasia yang tak boleh diungkap. Saat ia melangkah masuk, perasaan aneh menyelimutinya. Seakan tempat ini telah menunggunya. Seakan sesuatu, atau seseorang, tahu bahwa ia akan datang. Arman berjalan ke ruangan tempat ia pertama kali melakukan ritual. Ruangan itu kini berdebu dan kosong, namun aura yang mengelilinginya masih sama. Ia berlutut di tengah ruangan, menggumamkan doa. Aku tahu kau masih di sini. Suaranya bergetar. Mira, jika kau bisa mendengarku, beri aku tanda. Hening. Lalu, sebuah suara berbisik di telinganya. Kau harus mengakhiri ini. Arman terkejut. Itu bukan suara Mira. Itu suara sesuatu yang lain. 14. Menghadapi sumber kegelapan. Arman merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Ia tahu bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari sekadar arwah gentayangan. Bayangan di sudut ruangan mulai bergerak, berkumpul menjadi sosok yang ia kenali. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Kau sudah mendapatkan yang kau inginkan, kata makhluk itu. Kenapa kembali? Arman mengepalkan tangannya. Aku ingin mengakhiri ini. Makhluk itu tertawa.
Tidak ada yang bisa diakhiri. Perjanjian sudah dibuat. Jiwa telah ditukar. Tapi aku tak pernah ingin ini terjadi. Arman berteriak putus asa. Kau yang memilih jalan ini, Arman. Suara makhluk itu menjadi lebih dingin. Dan kini, kau harus hidup dengan konsekuensinya. Arman merasakan hawa gelap semakin menekannya. Ia tahu makhluk ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, di antara kegelapan itu, sebuah suara lain terdengar. Ayah! Arman menoleh. Di sana, berdiri Mira. Tapi ia tidak seperti hantu-hantu menyeramkan yang selama ini diceritakan orang-orang. Cahaya lembut mengelilinginya, dan wajahnya penuh dengan ketenangan. Mira? Suara Arman gemetar. Mira menatapnya dengan senyum sedih. Bukan aku yang harus pergi dari sini, Arman. Tapi kau. Jika kau tetap di sini, kau tidak akan pernah bisa keluar. Arman terdiam. Lalu, ia mengerti. 15. Jalan untuk menebus dosa. Arman menatap Mira, lalu pada makhluk hitam yang masih menatapnya dengan tatapan mengancam. Kau telah mengambil Mira dariku, katanya perlahan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengambil yang lain. Makhluk itu menyipitkan mata merahnya. Apa maksudmu? Arman menarik napas dalam. Aku siap membayar harga, tapi bukan dengan jiwa orang lain. Ambil aku, tapi lepaskan keluargaku dari semua ini. Kegelapan bergetar. Makhluk itu tampak berpikir. Lalu, ia tertawa. Keputusan yang menarik, katanya. Tiba-tiba, tubuh Arman terasa ringan. Ia merasa seakan sesuatu sedang menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap sepenuhnya, ia mendengar suara Mira sekali lagi. Kau telah memilih dengan benar, Arman. Kini, waktunya aku pergi. Seketika, cahaya terang menyelimuti ruangan. Makhluk hitam itu berteriak kesakitan sebelum menghilang bersama kegelapan. Dan ketika Arman membuka mata, ia berada di luar Lawang Sewu. Sendirian. Tidak ada tanda-tanda Mira. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu. Namun, ia tahu, ia telah membayar harga yang seharusnya ia bayar sejak dulu. Dan kali ini, ia benar-benar bebas.